Nah, bahan Maximusnya ada ya. Bahan Maximusnya itu tetap kalian baca yang monograf itu. Ya, jadi saya pikir semester ini kita fokus ke Maximus dulu. Ya. Walaupun saya udah kasih 3 model di grup, sudah di download grup, 3 model eksegesis yang 4 lapisan, terus yang model sintesis ya, yang Alexandria dan Antioquia, yang 3 model itu ada. Nah, itu bisa kalian pelajari ini ya. Sudah ada contoh-contohnya, tetapi semester ini nanti kalian coba kuasai ya eksegesis dalam lensa hermeneutik nih, Zen Maximus ya. Kira kebaca ya. Ya makanya diduduk agak ke depan aja. Nah, jadi kalian lihat modelnya itu selalu dimulai dari pendahuluan, pemilihan teks, terjemahan literal dan filologinya, landasan teologinya. Kita kemarin kasih contoh logos, logoi, kitab suci sebagai cerminan kosmos, kitab suci sebagai dunia simbolis, ya. Kondisi penafsir, ketergantungan pada rahmat ilahi dan doa, terus mengatasi paradoks dan kesulitan dalam teks. Nah, baru masuk ke penafsiran berlapisnya ini untuk menjawab apa logos logonya di sini, ya, menjawab apa yang ada di dalam kosmos dan simbol-simbol di dalamnya. Ini dijawab di lapisan 7. Tapi dimulai dari historia dulu, sejarah, ya, membaca teks itu sebagai narasi historis sejarahnya. Nah, lalu kemudian kan ada aporia ya. Ini gerbang masuk ke dalam pendekatan rohani ya, mencari kebenaran rohaninya. Ini gerbang masuk ke spiritual meaning-nya di sini. Nah, spiritual meaning itu ada 3, alegori, tipologi, kristosentris, ya. Kemudian disintesis. Ini ada yang kurang, anagogis dan moralnya ini belum masuk ya. Jadi nanti ditambahin. Sehingga di proses penafsiran berlapis itu ada 4, historia, teoria, apalagi moral, dan anagogis. Ya. Nah, di historia, di moralnya, teorianya itu menjawab atau mengungkapkan landasan teologinya dengan metode apa? Dengan metode tadi, metode teoria itu. Ya. Nah, nanti dari situ kamu akan menemukan sintesisnya. Ini contohnya seperti ini. Yang seperti kemarin kita udah bahas. Ya. Nah, misalnya lapisan 7 di sini, kelihatan ya. Ada teorianya. Nih. Nah, ini pertama historia, ini udah kita bahas kan kemarin. Kemudian spiritual atau teoria, ini menyingkap sang logos di balik huruf. Bagaimana nanti kamu menemukan, memahami logoi yang ada di poin 3 kan? Oke. Nah, menemukan logoi-logoinya sampai menemukan membawa kita kepada Sang Kristus. Jadi prinsipnya selalu gitu. Logoi bawa kamu kepada itu jangan lupa. Ini metode Maximus ya. Oke. Nah, membawa kamu kepada Sang Logos itu. Jadi kamu cari apa logonya dan logosnya yang ada di dalam teks itu. Ya. Ini baru nanti kamu juga lihat apa kesulitan yang ada di teks itu. Oke. Nah, kemarin kita udah bahas sampai aporia mana nih? Teologis ya. Bagaimana seperti Maria
ya, mengagungkan Tuhan yang tanpa batas. Apa jawaban? Kita perlu komentari dari misalnya kalau Lukas ya ACCS itu bisa dipakai ya. Nah, misalnya nanti yang ini. Ini misalnya kalau Markus ya, kita komentari seperti ini kalian wajib punya ini semua ya. Ini menolong kita untuk menangkap teorianya. Itu hanya ada di dalam bapak-bapak gereja. Penafsir-penafsir lain kalau dia nggak belajar Maximus, Church Fathers gitu ya nggak ada. Pasti kamu akan tanya tuh hanya nanti banyak penjelasan-penjelasan secara moral ataupun pendekatan yang lain, bahkan bisa membacanya dari sisi psikologinya. Ya. Ada yang baca kitab suci selalu lihat dari sisi psikologi. Nah, ada. Ada yang baca kitab suci selalu lihat dari sisi eh, akhir zaman. Semuanya dikaitkan akhir zaman. Eskatologi. Ya, ada yang dilihat dari hanya dari sisi sejarah. Nah, itu kritik historis itu selalu ya dan sebagainya. Tapi kita lihatnya dari sisi apa? Kacamata sang logos yang ada logoi. Nanti logo-logo itu kayak puzzle kan? Kayak puzzle yang kamu harus susun menjadi gambar sang logos. Nah, gambar sang logos itu kan gambar kita. Karena kita dicipta gambar iya, gambar Kristus, gambar Allah. Oke, nah itu yang. Jadi kalau kamu baca kitab suci itu kayak kamu lagi main puzzle, susun itu sampai jadi satu gambar logos. Harus gambar logos. Begitu juga kamu khotbah. Kamu khotbah, orang itu melihat bukan lihat kamu hebat gitu. Wah, lihat kita tuh hebat. Terus puji-puji kita. Nah, itu hati-hati. Bukan kita nggak mau terima pujian gitu ya. Tapi sebetulnya itu bukan utamanya. Tujuan utamanya adalah melalui khotbah kita, orang itu apa? Melihat logosnya. Yang kamu khotbahkan kan ini kan. Ya. Ini yang kamu susun kan. Nah, jadi logos. Jadi selesai khotbah, orang itu bisa melihat the picture-nya adalah logos. Nah, melihat logos berarti melihat diri kita sendiri. Paham ya? Nah, itu. Jadi tugas pengkhotbah itu adalah kamu menyampaikan logos itu kepada mereka. Ya. Oke, sekarang Origen ya. Nah, nanti dari sini kamu masuk ke sintesis alegoris, tipologis, dan kristosentrisnya. Ya, nanti kalau sudah menjelaskan logosnya, logoinya, aporianya, nah kamu nanti bakal sampai ini alegorisnya seperti apa ini, tipologisnya seperti apa ini, dan akhirnya logosnya nih, kristosentrisnya seperti apa, ya, nah gitu. Kristosentrisnya itu seperti apa? Ini logosnya di sini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sulit ini. Pertama, aporia dulu ya. Aporianya kita udah pelajari. Coba baca ya. Happy. Melihat teologis. Bagaimana jiwa yang terbatas yang terbatas. Ini udah dibaca kemarin. Belum ya? Yang nomor 2 udah ya? Udah ya, yang hierarki ya. Oke, sekarang yang ketiga. Origenes.
Ines menggunakan Aporia, Waikan teoria tentang jiwa sebagai reproduksi atau gambaran khusus. Jiwa tidak menambah apapun pada esensi Tuhan, tetapi ia mampu besar manifestasi Tuhan di dunia dengan menjadi cermin yang bersih dan cemerlang dari kebanyakan. Ketika saya membuat gambar dari sang gambar, yaitu jiwa saya menjadi besar, maka Tuhan sendiri dimuliakan dalam jiwa saya. Teori ini mengubah mensisipkan dari sebuah pernyataan politis menjadi sebuah program estetis dan mistis transformasi jiwa. Iya. Nah, jadi kalian lihat ya, ada satu pertanyaan yang kita sulit jawab nih. Bagaimana jiwa yang terbatas mengagungkan Tuhan yang tanpa batas? Nah, kita cari jawabannya, misalnya tafsiran dari para bapak gereja, Origen misalnya. Jadi kalau kita memuji, kita yang terbatas dapat mengagungkan Tuhan tanpa terbatas, ini sebetulnya jiwa tidak menambah apapun pada esensi Allah. Ya, tetapi ia memperbesar. Coba kasih tahu sebelah, jangan terlalu keras bacanya. Ya, kalau ribut nggak bisa konsen. Oke. Nah, jawaban Origen, jiwa nggak menambah apapun pada esensi Allah, tetapi ia memperbesar manifestasi Tuhan di dunia dengan menjadi cermin yang bersih dan cemerlang dari kebajikan. Ya. Nah, sehingga di sini Magnificatnya Maria itu menjadi satu program asketis ya dan mistis untuk transformasi jiwa, bukan untuk memperbesar Tuhan. Karena waktu kita memuliakan, kita nggak menambah apapun pada esensi itu. Ya, itu jawabannya. Oke, nah kamu udah lihat ini ya, beberapa kesulitan-kesulitan ini sebetulnya adalah undangan ya dari Roh Kudus untuk intelek atau nus untuk menyelam lebih dalam. Ya, untuk menyelam lebih dalam apa? Di dalam makna atau di dalam spiritual meaning atau teorianya. Oke, kemudian sekarang yang C ya. Nah, ini puncaknya. Oke, jadi kamu sudah jelasin ini logonya seperti apa. Ini. Ibaratnya ini kayak kamu main puzzle. Puzzle-nya ini masih berantakan kan. Kamu sekarang udah mulai susun ini. Di sini. Ini kan logo ini kan macam-macam. Kalau dalam cerita Maria itu kan tadi, nanti kita lihat contoh yang lain ya. Misalnya kayak Yesus menenangkan angin laut gitu ya, badai itu. Nah itu logonya macam-macam. Jadi kayak kamu main puzzle, kamu paparkan dulu, kamu taruh dulu, ya. Ada yang terbalik itu kamu rapikan dulu. Nah, di sini kamu rapikan dulu. Pahami dulu semua logonya apa di situ, simbol-simbolnya apa. Ya, ibarat kalau kamu main puzzle, kamu pahami ini potongannya kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini. Nah, kamu mulai ini. Nah, setelah itu kamu baru mulai susun. Kamu mulai taruh ini taruh sini, ini taruh situ. Nah, itulah yang kamu lakukan di bagian C. Gitu. Tapi sebelumnya ya kamu mesti ngerti dulu kepingan puzzle-nya itu kayak gimana. Kamu taruh dulu, lengkap nggak ini semua. Jangan ada satupun yang hilang. Kalau ada satu puzzle yang hilang, jadi gimana nanti puzzle kita? Iya.
Ada yang bolong kan jadinya kan. Nah, dipastikan semua udah logoid, udah selesai. Ya, kalau aporia itu kayak gini. Kamu akan bertanya, waduh, gimana ini susunya ya? Mulai dari mana dulu? Nah, itu aporianya. Tapi logonya itu kepingan puzzle. Nah, itu yang kamu perlu taruh di meja dulu, ya. Terus kamu sebagai penyusun mesti tenang, fokus, baru nanti kamu susun. Nah, susunnya itulah nanti di sini, di sintesis teorianya. Jadi nanti puncaknya itulah nanti alegoris, ke tipologis, ke kristosentris. Paham ya? Jadi kalau bagian A dan B ini logosnya apa, logonya apa, ya, simbolnya apa saja, lalu nih aporianya apa saja itu masih belum kamu susun, paham nggak? Kamu masih mengenal puzzle-nya, oke? Dan puzzle-nya, kepingan puzzle-nya masih berantakan. Nah, kamu harus susun jadi apa? Oh, gitu. Nah, susunannya nanti di sini ada teorianya, terus ada moralnya, lalu anagogis. Sampai di situ. Jadi poin 7 itu adalah kamu nyusun logosnya sampai selesai. Oke, baru nanti ke 8 ini untuk kamu nih. Kan kemarin kita bedakan ya. Logosnya ini suci. Nah, tapi ada logos yang kosmos. Kosmos ini dalam hal ini ya kamu penafsir. Ya, kitab sucinya udah beres nih. Kamu udah lihat logosnya kayak gini nih. Oh, ini ternyata asalnya gambar ikan, gambar gajah. Udah tahu. Nah, kalau udah tahu ngapain? Nah, kamu sekarang ini yang kamu beresin penafsirnya. Harus juga punya logoi, kamu punya logoi, harus juga sampai ke logos sama. Ya, ilustrasi kemarin kan saya bilang, kamu punya Google Maps, kamu tahu mau kemana, udah tahu dia itu kayak gini, udah tahu jalannya. Tapi kamu sebagai penggunanya, kamu nggak berangkat. Jadi ada Google Maps juga percuma kan? Ya kan? Karena kamu juga nggak kemana-mana gitu. Nah, kita sebagai penafsir juga sama, harus logos juga. Nah, itulah makanya ada angka 8, kamu kontemplasi. Ya, apa yang ada di kosmos dan kitab suci itu. Dari situ, iya, dari bacaan tadi, kamu mulai nih, praktikkan. Kan tetap mulai dari dasar dulu nih. Apa logosnya lagi? Ya, alam dan kitab sucinya apa? Baru kamu mulai praktikkan apa yang setelah kamu dapat. Dan kontemplasi juga. Jadi kalau di dalam logo ini ada teori ya ada moral, ada anagogis. Oke, kamu sebagai penafsir juga mengalami sama kontemplasi, ada teoria, ada praksis, teoria, dan moral. Nah, sama. Nah, makanya bacanya harus bedakan. Ini kitab suci, ininya kamu. Seringkali kalau kita sekarang kan bacanya cuma kitab sucinya ya, yang kita jadi objek kita kan. Kitanya nggak pernah berubah. Ngerti?
kitab sucinya ya mungkin kita makin jago nih, makin paham. Ya, itu otomatis ya kamu makin belajar, kamu makin ngerti. Kamu nggak belajar yang makin bodoh kan gitu. Nah, problemnya adalah lupa sama kosmosnya. Tanya sebagai penafsir. Nah, makanya itu ada langkah 8, 9, sampai membawa kamu soalnya ini penafsir menuju menuju logos. Disitulah puncak puncak eksegesisnya adalah bukan kamu menemukan logosnya, kamu nyampe ke logosnya juga. Jadi dari kitab suci itu kan kitab suci itu kayak cerminan doang. Kayak kamu bercermin, yang realnya yang mana? Cerminnya atau kamu? Yang di dalam cermin atau kamu yang real? Pernah bercermin kan? Bercermin. Yang realnya gambar yang di cermin atau kamunya? Hah? Iya, ditanya. Kitab suci itu yang mana? Gambar yang di dalam cermin. Yang kosmos, yang kamunya, yang berdiri ini. Tapi gambarmu ada nggak di dalam cermin? Yang real yang ini. Tapi yang di dalam cermin itu apa? Cerminan. Itulah kitab suci. Paham? Inilah cerminnya. Ini cermin. Realitanya yang mana? Jadi yang Tuhan selamatkan yang mana? Yang harus bertemu logosnya, cerminnya atau realitanya? Ya, realitanya. Tuhan nggak mau ketemu gambarnya. Tuhan mau ketemu orangnya. Ya. Jadi kita waktu khotbah, kita nggak cuma nyampein ini cerminnya. Tapi realitanya itu juga harus sampai ke ini. Yosis. Nah, kamu harus nangkap itu. Ya, mindsetnya itu, paradigmanya itu. Baru nanti ke kesimpulan. Kesimpulan itu ya merangkum semua. Nah, baru nanti di situ. Begitu kamu udah baca ini, kamu bikin homilinya akan berbeda. Ya, kamu sudah punya pemahaman soalnya. Saya mau membawa cermin ini, oke? Cermin ini jadi simbol, ya cermin ini. Jadi apa yang ada di dalam cermin kamu dengan kamu realitanya sama nggak? Ya sama sih, tapi bedanya mana? Satu simbol, satu realita. Tapi kalau kamu di sini gigimu ompong, yang di cermin juga ompong kan? Sama gitu loh. Ya. Tapi yang Tuhan mau ketemu adalah realita. Kitab suci itu jadi cermin. Nah, sekarang dari gini, kamu nggak tahu dirimu nih, logos itu kayak apa ya? Atau dirimu itu cantik atau jelek, atau udah rapi atau belum ya? Maka kamu akan bercermin. Saya bercermin, oh jadi saya tahu, saya ternyata belum rapi ini. Itu fungsinya cermin. Sama. Fungsinya kitab suci itu apa? Kasih tahu kamu. Cerminmu itu kayak gini. Begitu kamu lihat cermin, oh aku tuh kayak gini ya. Modelnya. Kayak model apa ini? Yang mau diajarkan kitab suci? Ya logos. Harus jadi serupa Kristus. Nah, itu intinya. Nah, homili kita itu adalah ke situ. Membawa orang menjadi serupa Kristus. Oke. Sekarang ada pertanyaan nggak? Udah paham belum nih? Nah, kita kembali ke 7. Jadi kalau kita beresin dulu kitab sucinya, cerminnya, ya. Nah, nanti dari cermin itu baru kita bisa bercermin ini.
Ternyata saya itu kayak gini, 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 gini. Harusnya seperti apa? Itu dari cermin tadi. Oke, coba baca lagi ya. Nah, jadi kalau puncak teori itu adalah kalau itu alegoris, tipologis, kristosentris, ini sebetulnya adalah kita metode kita menyusun logo yang berantakan ini. Paham nggak? Kan kalau kamu main puzzle, cara nyusunnya kan ada tekniknya kan. Mau mulai dari mana dulu nih? Nyusun yang bagian atas, ke bawah, atau asal ambil aja taruh dulu. Nah, setiap orang cara nyusunnya bisa beda-beda. Oke? Menyusun kepingan puzzle tadi. Iya kan? Nah, ada yang nyusunnya mulai dari mana? Dia mungkin mau mulai dari atas dulu. Kalau dia cari gambar nih yang eh, gede-gede dulu, puzzle yang gede-gede. Nah, itu caranya bisa macam-macam. Nah, kita alegoris, hipo, dan kristosentris itu cuma cara. Cara kita membuat logo ini, susun logo ini jadi logos. Oke? Ini metode, cara kerja. Ya. Nah, pertama alegoris. Sepertinya kita udah bahas ya. Alegoris itu bagaimana melihat, kan ini ada logo ya. Nah, kita mulai susun logo ini mau taruh di mana gitu. Jadi dari logo ini punya apa? Prinsip atau kehendak ilahi itu logo. Misalnya ini, coba baca ya. Tentang perjumpaan Maria dengan Elizabeth. Coba baca. Sintesis alegoris. Peristiwa ini menjadi alegori asal tentang perjumpaan antara Allah dan Nah, gitu. Jadi ada logoi Maria ketemu dengan logoi Elizabeth. Itu kan historisnya kan. Tapi logonya apa? Alegorisnya apa? Perjumpaan itu adalah perjumpaan Allah dan jiwa manusia. Nah, kita pakai alegori ke situ. Jadi historianya kan ada historianya kan selalu bergerak dari sini. Stories ke teoria. Teoria ini puncaknya apa? Kristosentris. Temu gambar Kristusnya, logosnya. Tahu nggak? Ya, historianya ada perjumpaan antara Maria dan Elizabeth. Masih ingat kan kisahnya ya? Nah, ini historis. Lalu apa teorianya? Kita pakai alegoris. Alegoris itu metode memudahkan kita. Ya. Tapi kamu nggak akan bisa ngomong ini perjumpaan antara Allah dan jiwa. Nggak boleh ngomong tiba-tiba begitu. Karena apa? Karena kamu sudah di atasnya kamu sudah jelaskan logo-logonya itu seperti apa. Sama kayak kamu main puzzle, kamu jangan asal taruh di situ. Kamu harus sesuaikan. Misalnya modelnya kayak gini puzzle-nya. Kamu harus taruh di kotak yang seperti ini. Yang sama. Ya kan? Nah, misalnya perjumpaan Maria dengan Elizabeth. Kamu nggak boleh tiba-tiba ngomongin, oh alegorinya ini cuma Allah dan jiwa. Nah, itu yang seringkali orang mengecap alegori itu asal-asalan. Ini rohani gitu aja. Ya. Misalnya nih, tiba-tiba kamu makan kesedap. Terus kamu tarik alegorinya gini. Apa ya rohaninya ya? Nah, jangan saya mau dikasih makanan enak hari ini. Nah, itu namanya orang sinting gitu. Ya kan? Ada yang dulu bilang sama saya, apa?
Tiba-tiba ada kupu-kupu datang ke rumah saya. Nah, lalu kita tarik, ini ada tamu nih nanti. Ya, cowok pikirannya, oh nanti ada cewek cantik nih datang. Gitu. Nah, itu alegori yang kita bukan seperti itu. Ya, nggak sembarangan alegorinya. Nah, kenapa kok? Ini adalah perjumpaan antara Allah dan manusia. Ya, tadi di atas kita sudah jelasin lewat logo-logo tadi. Nah, ini lewat landasan teologis tadi di atas. Paham ya? Jadi kita nggak boleh sembarangan mengrohanikan gitu. Tadi saya kasih contoh. Ya, mau makan tersedak, terus kamu alegorikan, wah ini ada kecelakaan nih nanti. Ya kan kita bisa ngomong apa aja di situ. Jadi ini nggak bertanggung jawabnya. Kan itu. Nah, banyak orang yang salah mengira alegoris itu ya menafsirnya dengan sembarangan yang penting rohani. Nah, bukan itu juga. Ya. Terus Jiwa manusia, Elizabeth pada dasarnya mantul dari kebaikan sejati. ini jelasin lagi. Namun, ketika ia menerima kunjungan dari Kristus melalui gereja yang Maria, maka potensi spiritual di dalam jiwa Yohanes melonjak dalam sukacita. Itu dia. Ketika waktu itu kita udah jelasin, ya jiwa manusia itu alegorisnya, Elizabeth itu logo Elizabeth itu adalah alegorinya apa? Teorinya apa? Jiwa manusia. Elizabeth ini historisnya, ya kan? Teorinya apa? Jiwa manusia. Ini sulit loh, karena kamu menafsirkannya itu bukan cuma cerita sejarah doang. Kalau cerita sejarah itu gampang, ya kan? Cerita tentang misalnya kisah Ruth dan Naomi itu kamu baca kitab itu kamu udah bisa cerita gitu sejarahnya. Tapi apa teorianya di balik sejarah itu? Nah, itu yang kamu mesti apa? Pelajari. Cerita Maria ketemu Elizabeth, kamu baca kitab Lukas aja udah tahu kan? Oh, sejarahnya kayak gini, 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 gini. Tapi apa logonya? Nah, ini dia. Logonya apa? Ternyata Elizabeth itu logonya jiwa manusia yang mandul. Dia mandul, tapi dia kemudian hamil. Nah, ini jiwa manusia yang mandul dari baikan, alias penuh dosa. Ya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Maria, sebetulnya dia berjumpa dengan siapa? Sang Logos. Karena Maria juga kandung Kristus. Jadi bayi dalam Maria itu logonya Logos. Sedangkan Maria itu apa? Gereja. Nah, alegorisnya gereja. Maka anak yang dikandung Elizabeth itu Yohanes, itu alegorinya apa? Apa? Potensi spiritual di dalam jiwa. Jiwa tadi kan Elizabeth. Tapi di dalam Elizabeth itu ada Yohanes. Ada potensi spiritual di dalam jiwa yang melonjak. Sukacita karena ketemu apa? Kristus melalui Maria gereja. Nangkep gak ini? Ya. Nah ini yang penting. Oke, terus Dipenuhi oleh Roh Kudus, jiwa kemudian mampu mengagumkan Tuhan dan menghasilkan buah-buah. nah itu dia. Ini yang harus kamu temukan teorianya. Artinya apa? Dari pertemuan Elizabeth dan Maria itu berarti apa? Apa teorianya? Iya, jiwa yang ada di dalam manusia itu akhirnya mampu apa? Iya, dan menghasilkan buah, nggak mandul lagi.
Karena apa? Dipenuhi atau berjumpa dengan Kristus, dipenuhi Roh Kudus. Jadi apa makna teoria? Elizabeth ketemu atau Maria ketemu berjumpa dengan Elizabeth. Apa teorianya? Iya, jiwa manusia yang mandul sekarang melonjak nih, sukacita, mengagungkan Tuhan dan menghasilkan paham nggak ya? Jadi pesan yang harus kamu sampaikan kepada jemaat apa? Tentu kamu cerita sejarahnya kan. Jangan tiba-tiba ini bingung jemaat. Kamu harus sampaikan juga, oh sejarah ini Maria ketemu Elizabeth, ya kan? Maria mengandung, Elizabeth juga mengandung. Mereka berjumpa dan saling salam. Kemudian bayi yang ada di dalam perut Elizabeth itu melonjak. Tapi jangan cuma cerita begitu. Kamu harus kasih apa teorianya, spiritual nih, meaningnya. Kamu akan ngomong apa spiritual meaningnya? Kamu akan ngomong apa? Ya ini, glorisnya. Kamu akan ngomong, ya, jiwa manusia ini mandul seperti Elizabeth yang mandul. Nah, dia punya potensi spiritual di dalam jiwa. Ini yang amin. Oke. Nah, dia sekarang ketemu Kristus, dia bisa mengagungkan Tuhan. Nah, ini seperti manusia tanpa Kristus itu akan mandul, tidak bisa menghasilkan buah. Ya kan? Jadi kebenarannya apa? Mungkin kamu istilah surprising truth-nya apa? Surprising truth-nya kamu akan ngomong, jiwa manusia itu mandul. Tapi berjumpa dengan Kristus bisa menghasilkan buah. Misalnya. Oke? Nah, kamu bisa tambahin Ambrosius ngomong apa? Ambrosius secara eksplisit mengajak kita pada pembacaan alegoris ini. Biarlah jiwa Maria ada di dalam diri masing-masing sehingga ia memuliakan Tuhan. Nah, ini nangkep gak ini? Ya. Maka potensi spiritual yang ada di dalam jiwa, nah dalam hal ini maksudnya si Yohanes melonjak. Yohanesnya melonjak kan? Waktu ketemu Maria. Nah, kamu kasih tahu ini spiritual meaning-nya. Atau istilahnya dalam homili itu apa? Kebenaran yang mengejut. Maksudnya ini. Nangkap. Ya. Jadi kalau kamu udah jelasin alegoris ini kan kayak pingan puzzle tadi ya. Pingan puzzle Yohanes, Maria, Elizabeth, Kristus. Kamu susun jadi satu kan? Benar kan? Namanya sintesis. Susunnya jadi satu, ini jadi ini. Jiwa manusia yang pada dasarnya mandul sekarang punya potensi mengagungkan Tuhan di saat berjumpa dengan Kristus, bahkan bisa menghasilkan buah. Nah, itu kamu lagi susun puzzle-nya. Sekarang potongan puzzle-nya beres sebagian. Kan puzzle-nya banyak nih ya. Nah, mungkin di sini beres. Tersusun. Tapi udah jadi? Hah? Belum, masih ada ini masih berantakan di sini. Nanti susun lagi. Sekarang kita pakai apa? Tipologis. Nah, tipologis itu apa waktu itu kemarin kita lihat? Tipologi itu adalah gambaran lagi yang lebih besar tentang sesuatu, tentang Kristus yang jelas. Ya. Oke, coba baca.
Sintesis tipologis. Penafsiran tipologis secara khusus menyingkapkan bagaimana peristiwa dalam Perjanjian Baru menggenapi pola-pola atau tipe yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Lama. Nah, itu tipologi itu maksudnya gitu. Ini menyingkapkan bagaimana ini peristiwa dalam PB, ya, misalnya Maria berjumpa dengan Elizabeth itu menjadi pola atau gambar. Kamu mau bikin baju, ya, mau jahit baju, kamu bikin apa dulu? Tipologinya, bikin polanya dulu atau tipenya. Mau model apa? Oh, gaun, meja, kaos, nah, macam-macam. Ya. Nah, tipenya ini sebenarnya nggak ada di dalam perjanjian lama. Terus, Kunjungan Maria kepada Elizabeth dilihat oleh bapak-bapak gereja sebagai antitipe yang sempurna dari perjalanan tabut perjanjian ke rumah Obed-Edom. Sebagaimana dicatat dalam kitab 2 Samuel pasal 6. nah, jadi sebetulnya gambarnya itu sudah ada di mana? 2 Samuel 6. Sudah ada di 2 Samuel 6. Yaitu perjalanan tentang kisah apa itu? Atau perjanjian ke rumah Obed Edom. Ya, terus. Paralelisme antara kedua narasi ini sangat mencolok dan kaya secara teologis. Bentar ya, ini kok blur ya. Oke. Terus. Sebagaimana Daud bangkit dan pergi untuk membawa tabut ke daerah perbukitan Yudea, demikian pula Maria bangkit dan pergi ke wilayah yang sama. Respon terhadap kehadiran ilahi ini pun serupa. Daud meloncat dan menari di hadapan tabut yang berisi simbol kehadiran Allah, sementara Yohanes Pembaptis meloncat di dalam langit di hadapan Maria yang membawa kehadiran Allah yang sejati. Iya. Jadi kamu lihat ya, tipologinya itu yang terjadi di Samuel 6, 2 Samuel 6 dengan Maria berjumpa itu paralel gitu. Paralel. Ya, terus bahkan seruan mereka menggemakan satu sama lain. Daud bertanya dengan takjub, bagaimana mungkin tabut Tuhan itu sampai kepadaku? Yang digemakan secara luar biasa oleh Elizabeth, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Nah, sama kan? Terus lebih lanjut, durasi tinggalnya pun identik. Tabut perjanjian tinggal di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Sama seperti Maria yang tinggal bersama Elizabeth selama 3 bulan. Nah, sama. Terus? Akhirnya, sebagaimana kehadiran tabut membawa berkat bagi seluruh isi rumah Obed-Edom, demikian pula kehadiran Maria membawa berkat kemudusan bagi rumah Zakaria. Nah, itu dia. Jadi kesimpulannya, melalui lensa tipologis ini, teori yang disebutkan adalah bahwa Maria adalah tabut perjanjian baru yang sejati. Iya, itu. Jadi sebenarnya di PL sudah dikisahkan ada tabut perjanjian yang dibawa ke rumah Obed-Edom. Nah, ternyata itu digenapi di mana? Maria itulah tabut perjanjian barunya yang sejati. Yang di PL itu cuma gambar nih. Kosmosnya yang mana? Tadi, paham nggak? Gambarnya itu udah ada di 2 Samuel. Nah, nanti realitanya di Maria itu. Jadi Maria itu adalah tabutnya. Nah, dalam tabut itu isinya apa? Kalau di perjanjian lama, hukum Taurat. Nah, Maria isinya apa? Kristus sang Logos yang dikandung dia. Paham? Terus? Dan Kristus atau Logos yang dikandungnya adalah pemenuhan dari seluruh kehadiran ilahi yang sebelumnya hanya dilambangkan oleh tabut. Itu tipologi. Tipologinya lihat ke perjanjian lama. Tapi tipologi itu juga bisa lihat gambaran akan datang nanti juga bisa. Ya. Oke. Nanti kita lihat contoh-contoh lain juga. Nah, jadi makin jelas ya satu gambar sama. Ini potensi manusia memuliakan Tuhan, ya kan?
potensi manusia memuliakan Tuhan tadi. Satu lagi ternyata Maria itu tabut perjanjian Kristus dikandungi. Atau tabut. Nah, nih, jadi parunya udah mulai susut nih. Nah, udah mulai kelihatan separuh kan? Gitu. Terus yang ketiga. Sintesis Christocentrism. Nah, ini mulai lagi. Terus Pada puncaknya, semua lapisan makna menemukan pusat gravitasinya dalam pribadi Kristus. Dia bukan hanya salah satu elemen dalam narasi. Dia adalah penyebab dan makna dari keseluruhan peristiwa. Terus Lonjakan Yohanes disebabkan oleh kehadiran Kristus. Terus. Nubuat Elizabeth dimungkinkan oleh Kristus. Ya. Nyanyian Maria adalah tentang karya penyelamatan Allah juru selamatnya Kristus. Ya. Terus. Kerendahan hati Maria adalah cerminan dari kenosis Kristus. Lihat tuh, Maria rendah hati yang mengunjungi Elizabeth. Ya. Terus. Iman Maria berpusat pada janji yang akan digenapi di dalam Kristus. Sebagaimana disimpulkan oleh Efraim dari Syria, daging sang Mesias, agen penciptaan, pertama-tama menyebabkan rahim Elizabeth dihidupkan, dan kemudian melalui buah rahim Maria, seluruh ciptaan dihidupkan. Nah, itu. Terus? Dengan demikian, teori Christocentris melihat perikop ini bukan hanya sebagai awal dari Injil, tetapi sebagai mikrokosmos dari seluruh karya penyelamatan, penciptaan, inkarnasi, pengudusan, dan kemuliaan yang berpusat dan berpuncak pada Kristus Sang Logos. Nah, ini mungkin tersingkap lagi nih. Jadi pada akhirnya ini nah, puncaknya di sini kristologinya. Nah, kamu lihat di sini ya. Pada akhirnya Maria bertemu dengan Elizabeth itu adalah teorianya apa? Teorianya apa? Iya, ini cuma ini kayak mikrokosmos, contoh yang terjadi di kosmos, seluruh karya selamatmu. Di situ ada penciptaan, di situ ada inkarnasi, di situ ada pengudusan, dan di situ ada pemuliaan. Nah, ngerti nggak nih Mas? Coba lihat ya di atas ini ya. Penciptaan. Itu jelas mereka mengandung. Itu penciptaan. Ya. Lalu inkarnasi. Ini logos apa? Dikandung. Pengudusan. Ini apa? Pengudusan. Yohanes bisa melonjak yang disebabkan oleh kehadiran Kristus. Pemuliaan. Ya, ini Maria menyanyi ya. Nyanyian Maria tadi. Lalu ada kenosis, ini inkarnasinya. Jadi kamu lihat, kerendahan hati itu kenosis Kristus. Nubuat Elizabeth itu dimungkinkan oleh Roh Kristus. Kan dia tahu ya, Ibu Tuhanku, Bunda Allahku. Ya kan? Nah, itu Roh Kristus. Ini sehingga jadi satu satu karya keselamatan nih sebetulnya. Dia ada penciptaannya, ada pengandungan maksudnya, ada inkarnasinya, ada kenosisnya, ada pengudusannya, ada kemuliaan. Yang semuanya nanti berpuncak kepada Kristus Sang Logos. Nah, inilah kalau kristosentris, kamu akhirnya nanti arahkan semua lapisan itu pusatnya kepada Kristus itu. Ya. Dialah penyebab dan makna dari keseluruhan peristiwa.
Nanti apapun ceritanya. Jadi misalnya nanti kita lihat Yesus mengusir roh jahat, itu kristosentris juga. Oke, Yesus lagi tidur, terus dia dibangunkan muridnya untuk menenangkan badan. Ya, ingat kan cerita itu kan? Perahu yang hampir tenggelam. Itu juga nanti pusatnya kepada Kristus. Tapi kayak apa? Nanti tergantung dari logo-logonya. Ya. Nah, Efraim itu ngomong begini, daging sang Mesias, dia agen penciptaan, pertama-tama menyebabkan rahim Elizabeth dihidupkan. Lalu kemudian, melalui buah rahim Maria, seluruh ciptaan dihidupkan. Nah, itu dia. Itu kata Efraim ya, dalam peristiwa ini, peristiwa Maria ini. Nah, sehingga ini adalah mikrokosmos dari seluruh karya penyelamatan. Penciptaannya ada inkarnasi, ada pengurusan, ada pemuliaan. Oke? Nah, itu kita udah dapat nih satu kepingan kristosentris. Ya. Jadi kalau kamu khotbah itu udah 3 poin. 1, ya. Nah, oke. Udah selesai? Belum. Ya, karena dari teori ya selesai, ada lagi mau orang. Apa pesan moralnya? Ini kita masih cerita dalam kitab suci ya. Gitu. Bukan buat penafsir ini. Tapi kitab sucinya ini. Baru nanti teosis. Nah, sekarang kita yang ketiga nih. Moralnya. Nah, ini praktis atau moral atau makna tropologis istilahnya ya, tropos, caranya, implikasi bagi kehidupan penafsir. Terus lapisan ini menerjemahkan wawasan teologis menjadi tindakan nyata. Hati dan pelayanan. Ya jelas. Itu moral. Tapi moralnya didapat setelah teori. Iya. Makanya kamu kita banyak kan, saya pernah bilang kan, banyak kan kita cerita sejarah, ininya dibuang, tiba-tiba lompat ke si orang. Nah, itu yang saya nggak mau. Karena kalau kamu lompat, kamu akan kehilangan apa? Ya, kehilangan apa? Ya, apa itu? Kehilangan apanya? Hah? Kehilangan apanya? Tiba-tiba kalau kamu lompat ke moral, oke, cerita ini mengajarkan kita rendah hati, pelayanan, takmat, iman. Itu kan yang sering kita ulangi kan? Iya kan? Kalau langsung ke moral, tapi nggak salah. Karena itu juga bagian dari pasal ini kan. Ngerti? Cuma kalau kamu langsung ke moral, apa yang hilang? Iya, apa itu yang hilang? Kristosentrisnya hilang. Iya kan? Terus tadi apalagi yang hilang? Ini, tipologinya hilang. Apalagi? Iya. Alegori seperti ini itu hilang. Kamu nggak tahu. Kan sayang. Ya. Nah, itu makanya kita jangan langsung ke moral. Nanti moral itu ketiga. Nah, moralnya apa saja? Coba lihat. Teladan, kerendahan hati, dan pelayanan. Yang pertama. Teladan Maria yang bergegas melayani menjadi panggilan moral, kerendahan hatinya, atau tapenosis. Beda melihat ini sebagai model bagi setiap orang percaya untuk menawarkan ucapan selamat dan pelayanan kepada sesama yang menerima anugerah Tuhan. Nah, ini. Ya. Kerendahan hati seperti yang ditunjukkan oleh Maria. Dede melihatnya apa? Ini model bagi setiap orang percaya untuk
menawarkan ucapan selamat dan pelayanan kepada sesama yang menerima. Oke, yang kedua. Yang kedua, iman dan ketaatan. Berkat yang diucapkan Elizabeth kepada Maria, berbahagialah engkau yang telah percaya, menjadi sebuah prinsip moral. Ambrose menegaskan bahwa setiap jiwa yang percaya akan mengandung dan melahirkan firman Allah serta menyatakan karya-karyanya. Iman bukanlah persetujuan intelektual pasif, melainkan ketaatan aktif yang menghasilkan buah. Iya, itu moralnya. Oke, kamu lihat ada kerendahan hati, ada pelayanan, ada ketaatan, ya, dan iman. Oke, sekarang yang keempat, anagogis. Anagogis, mengangkat jiwa menuju realitas anak. Nah, ini yang seringkali kita juga lupa. Padahal harus sampai ke logos. Ibaratnya ya, kalau kita nggak sampai anagogis, kamu bawa penumpang itu cuma sampai terminal, nggak sampai depan rumahnya. Itu seringkali kita lupa. Oh, mau kemana? Purwokerto. Ya udah, saya drop aja di Purwokerto dia. Alun-alun misalnya. Padahal maksud dia rumahnya itu bukan di Purwokerto, ada alamatnya kan. Tapi kamu drop dia di tengah kota gitu. Suruh dia habis itu pulang sendiri. Jalan kaki atau apa. Nah, seringkali kita tuh khotbah pada Jumat tuh kayak gitu. Harus sampai kepada tujuan. Tujuannya inilah. Mengangkat jiwanya itu menuju realitas akhir. Ini anagogis. Apa anagogisnya? Coba lagi baca. Pertama, perjalanan Maria ke daerah perbukitan menjadi gambaran pendakian jiwa menuju Yerusalem Selatan. Iya. Jadi kalau kamu nih kasih yang fase lagi, selesai nih. Anagogis. Ini moralnya. Oke, jadi historianya. Ini teorianya di sini. Jadi lengkap. Ya. Nah, sampai anagogis. Tapi kalau ini dibuang, ya gambarnya juga nggak jadi. Salah satu aja dibuang, gambarnya nggak jadi. Itu namanya holistik. Ya. Jadi namanya holistik. Holistik itu menyeluruh, utuh. Oke, apa saja di situ? Dua, sukacita perjumpaan antara Maria dan Elizabeth adalah bayang-bayang dari sukacita perjumpaan orang-orang kudus di surga. Iya, ini kita cerita tentang teosisnya. Perjalanan Maria ke daerah perbukitan, ini gambaran jiwa nanti akan menuju kepada Kristus, Yerusalem surgawi. Sukacita perjumpaan mereka, ini bayang-bayang sukacita nanti kita di surga. Ya, terus? Tiga, mengindikan dengan proklamasinya tentang Allah yang merendahkan, yang berkuasa dan meninggikan yang rendah, menjadi membuat tentang penghakiman terakhir dan tatanan kerajaan Allah yang akan datang, di mana semua nilai duniawi akan dibalikkan. Seluruh perikop ini pada akhirnya adalah sebuah jendela yang terbuka menuju realitas kekal, mengundang jiwa untuk merindukan dan bergerak menuju persatuan akhir dengan Allah bertunggal. Iya. Jadi walaupun kamu cerita Maria dengan Elizabeth, tapi itu ada cerita dimensi eskatologinya. Apa? Misalnya perjumpaan itu ya, atau perjalanan Maria ke daerah perbukitan itu adalah gambaran jiwa kita nanti menuju surga. Perjumpaan mereka ini adalah perjumpaan antara Allah dengan manusia. Nah, pujian Maria itu adalah apa? Satu nubuat tentang bagaimana nanti penghakiman akhir dan tatanan kerajaan yang akan datang, bahkan semua nilai dunia itu akan dibalik. Ya, nah itu anagogisnya. Jadi kalau kamu baca sebuah kitab suci, itu akan membawa kamu nanti dari historis, teologi, moral, jadi kayak naik tangga, tinggi. Nah, waktu sudah makin tinggi,
Kalau kamu memilih, karena kamu jatuhkan lagi. Karena kamu cerita itu sama kamu bawa semak itu naik tangga, habis itu kamu lempar ke bawah. Mati dia. Udah dia nggak akan dengerin kamu lagi. HP. Ceritanya si Budi. Ya, ya. Nanti. Jadi harus makin peak puncaknya itu nanti di anagogis. Oke. Nah, sekarang kita ke 8. Ke 8 ini adalah kosmosnya kita ini. Untuk kitab sucinya sudah beres karena sudah sampai teosis, anagogis ya. Sekarang jawab kamu ini. Tandanya udah disediain. Tapi kalau nggak ada orang lain, cuma anak sekarang langsung. Tanggalnya 7 tadi. Ya, selesai. Sekarang orangnya harus naik. Kalau nggak ada orang yang naik, ada tangga ya juga percuma. Ya kan? Tangga itu cuma apa? Tangga itu cuma alatnya. Ya, alatnya. Yang perlu naik itu sebetulnya orangnya, bukan tangga. Bukan kitab sucinya. Kitab suci ini cuma kasih tahu kita alatnya doang. Nah, siapa yang naik? Ya kita manusia. Nah, perlu ke-8. Si penafsirnya itu. Yang tadi saya bilang kita seringkali lupa kan. Kita cuma baca, oh udah. Tapi kitanya sendiri nggak naik gitu. Kita nggak pernah naik. Nah, sekarang kita yang harus naik ini. Mulai dari nomor 8. Coba ganti yang baca email. 8, kontemplasi. Kontemplasi alam dan kitab suci, 2 kitab 1 logos. Setelah meningkat lapisan-lapisan makna melalui proses teoria, penafsir diundang untuk masuk ke dalam tahap kontemplasi yang lebih. Nah, penafsirnya yang diundang. Diundang masuk naik A. Ini eksegesis kita sekarang. Ya, nggak cuma ini teksnya saja yang kita kupas ya, tapi kita sendiri nggak ikut naik. Kitab sucinya yang naik, kita nggak naik. Ya. Maka ini mengundang masuk ke dalam tahap kontemplasi ini. Ya tinggi, tetap lebih tinggi. Naiknya kan harus lebih tinggi, bukan turun. Oke, terus? Di mana pemisahan antara berbagai sumber wahyu mulai memudar. Menurut Saint Maximus, Allah telah menulis 2 kitab agung, kitab suci atau kosmos Neotos atau kosmos yang dapat dipahami. Ini kosmos yang dapat dipahami ini kitab suci. Ya. Dan kedua, dan kitab alam atau kosmos Neotos atau kosmos yang dapat dirasakan. Nah, ini dia. Yang kelihatan yang dapat dirasakan. Kitab suci yang dapat dipahami. Terus? Keduanya adalah manifestasi dari sang logos yang satu dan sama, dan oleh karena itu keduanya saling menerangi. Saling menerangi. Ya, sama. Karena berasal dari satu logos yang sama. Jadi kalau di kosmos ada perjumpaan Maria dan Elizabeth, ya di kitab sucinya ada. Gitu. Saling menerangi, ya. Terus? Kontemplasi kitab suci sebagai apa? Nah, pertama, caranya gimana untuk naik tangga ini? Perlu
kontemplasi. Nih, teori ya. Kitab suci ada teori ya. Kamu teori ya. Kontemplasi dulu. Tapi kamu kontemplasinya, nah misalnya apa? Peristiwa kunjungan Maria yang telah kita bedah ini dilihat bukan lagi sebagai fiksi mata, melainkan sebagai sebuah ekosistem spiritual yang hidup. Nah, itu jadi alam kamu. Jadi ini bukan sejarah masa lampau, tapi kamu bawa jadi kehidupanmu sekarang. Kamu bayangin aja, Elizabeth, makanya saya kasih gambar ikon ini ya, supaya kamu bisa bawa ini, perjumpaan ini, jadi alam kamu nih sekarang. Ya, terus, menjadi apa? Ekosistem spiritual yang hidup. Ya, terus, Maria adalah tanah yang paling subur yang menerima benih ilahi satu. Kehadirannya seperti matahari memancarkan dari kehidupan. Iya. Elizabeth adalah tanah gersang yang setelah menerima cahaya dan keamatan dari Sang Logos melalui salam Maria, menjadi hidup dan menghasilkan tunas pertamanya atau ledakan. Terus? Magnificat adalah nyanyian dari ciptaan yang telah ditebus sebuah harmoni kosmik yang memuji Sang Pencipta. Dalam kontemplasi ini, hukum-hukum spiritual yang bekerja dalam teks mencerminkan hukum-hukum kehidupan yang kita lihat di alam, ini pertumbuhan, kesuburan, dan iya. Jadi kalau kontemplasi kitab suci sebagai alam itu, kamu kontemplasi ya, kamu seperti merenungkan. Ini ada tanah, itulah rahim Maria, menjadi subur untuk menerima benih. Kayak kamu nanam cabai. Ada benih cabai, ada tanah. Oke? Nah, kehadirannya seperti matahari memancarkan energi kehidupan. Tanah, ini kayak kita ini. Tanah gersang, itulah rahim Elizabeth. Lalu berjumpa nih dengan Maria, dengan Kristus. Nah, tanahnya itu gersang, lalu jadi apa? Menerima cahaya, hangatan dari Sang Logos. Tanahnya gersang jadi subur. Ya kan? Sehingga cabainya tumbuh, benihnya itu tumbuh jadi tunas. Itulah lonjakan Yohanes. Jadi kamu renungkan kembali kayak gitu loh. Kamu renungkan kembali kayak di alam ini. Iya, di alam itu ada benih, ada tanah. Lalu kita ini kayak tanahnya nggak subur, tapi ketika menerima Kristus, oh tanahnya jadi subur, akhirnya benihnya jadi tumbuh dan berbuah. Ngerti nggak maksudnya? Sama kayak peristiwa di alam, kamu tanam benih, benihnya bertumbuh dan berbuah. Nah ini kontemplasi alam. Ya. Sini, kalau saya paham dan masih bingung. Maksudnya dari penjelasan tadi komplementasi alam itu kan tentang ini itu kayak seakan-akan dari. Jadi kalau saya itu kayak seakan-akan kalau misalnya kita jadikan di kehidupan kita itu kayak ilustrasi apa ya? Makin kita pilih itu. Oh iya, homiletik kan bisa. Homiletik itu kan saya nggak tahu ya, kan bisa macam-macam pakai ilustrasinya ya. Ya, boleh aja ilustrasinya bisa macam-macam gitu. Tapi kontemplasi itu kan di kita kalau misalnya buat. Ya, artinya gini, eksegesis di sini kan misalnya kayak model gini ya kan bisa pakai aja untuk khotbah, kasih ilustrasi supaya jemaat itu makin ngerti, kamu makin ngerti ya. Sama.
di eksegesis itu kan sekarang mau bawa penafsir itu membayangin kejadian Maria ketemu Elizabeth itu kayak kejadian kayak di alam benih yang ditanam menjadi subur. Itu kan ilustrasi ya. Atau membayangkan alam ini. Kamu mau pakai di homiletik ya juga boleh. Ya. Jadi kontemplasi ini kayak kamu membayangkan apa yang terjadi di alam sama seperti Maria bertemu dengan Elizabeth. Nah, ini makanya di sini kejadian di alam itu hukum-hukum spiritual yang bekerja di dalam teks, maksudnya dalam kitab suci, itu juga menjadi hukum-hukum kehidupan yang kita lihat di alam. Ngerti nggak? Kayak Maria bertemu Elizabeth. Akhirnya maksudnya itu kan kayak bisa diumpamakan benih yang tumbuh di tanah yang subur. Ngerti maksud saya? Benih itu kan ada di alam. Misalnya tadi saya ngomong benih cabai. Ya kan? Kamu tanamlah di tanah yang sebetulnya awalnya tidak subur. Tapi ketika menerima Kristus, tanahnya jadi subur. Nah, terjadilah pertumbuhan, kesuburan, dan buah. Oke, ini khusus kita nih buat penafsir ya. Nah, kalau itu berguna buat kamu, ya kamu bisa ceritakan untuk menolong jemaat itu juga naik tangga gitu. Nah, kamu akan kembali lagi kayak gini. Kamu akan jelaskan kepada jemaat tangganya kayak gini loh. Tapi jangan cuma kasih tahu tangganya, kamu ajak jemaat. Itu baru lengkap. Jangan cuma kasih tangganya, tapi jelaskan juga gimana cara naik tangga. Nanti, ya, sama ibarat gini. Kamu kasih dia pancing, tapi ajarin dia juga cara mancing. Nah, kalau kamu kasih tangga, itu berarti apa? Tangganya sampai poin 7. Benar nggak? Satu. Tapi poin 8, 9, 10 itu nanti cara naiknya nih. Maksudnya jemaatnya juga naik gitu. Sama kayak kamu udah naik dulu. Jadi seorang pekotbah itu ya memang gampang-gampang susah ya. Kamu udah tahu tangganya, ya kamu mesti naik dulu. Udah tahu caranya. Nah, baru kamu ajak orang lain. Sama kayak ilustrasi kemarin, kamu mau ke Dieng, kamu udah tahu caranya ke sana dulu. Atau kamu misalnya mau bawa orang ke trekking ke Pancuran 7 kan. Kamu sudah tahu kan sekarang. Kalau kamu bawa orang jalan-jalan ke sana udah bisa kan? Iya, karena kamu udah tahu rutenya jalan. Jadi seorang penafsir atau seorang pengkhotbah itu ya begitu. Untuk kamu khotbah, sekarang kamu bawa orang menjalani tangga itu. Jadi waktu kamu khotbah itu jangan cuma kasih tahu tangganya doang, tapi ajak dia juga, bawa dia juga gitu. Ya. Nah ini. Tapi sebelum kamu bawa orang itu, kamu sendiri yang sudah pernah ke sana dulu. Ya, baru kamu bisa ajak orang. Nah, itu sulitnya. Kita sebagai guru, sebagai penafsir, sebagai pengkhotbah, kita udah mesti tahu tangganya kayak apa, pertanyaannya, naik enggak? Jangan aku cuma tahu doang nih, tapi nggak pernah naik. Ya kan? Nah, itu problemnya. Nah, gimana cara kita naik? Nah, disinilah kamu baca poin ke-8, 9, dan 10. Jadi waktu kamu ngerjain poin 8 tuh kamu bayangin aja itu kamu. Kejadian Maria dan Elizabeth itu sekarang itu bukan cuma kejadian kitab suci doang. Ini kejadian saya juga. Nah, orang Jakarta ini kejadian gue juga ini.
Ya, kalau di 4 lapisan makna itu jadi personal, ya kan? Ada kan? Baca kitab suci itu personal. Aku juga ini. Nah, karena yang naik tanggung kan bukan orang lain, kamu. Oke? Ya. Jadi kalau di homiletik itu ada ilustrasi-ilustrasi seperti ini ya, ya pasti ya. Karena ini kan mau urusannya dengan orang ya. Orang itu kalau gampang paham memang harus dikasih contoh ya kan, ilustrasi atau analogi. Ya saya kasih analoginya nih, benih. Ya, Pak Yesus sendiri juga banyak pakai contoh-contoh ya kan, waktu dia ngajar. Nah itu perumpamaan misalnya. Oke, tapi ini kita kembali ke sini. Ini maksudnya ini kontemplasi sebagai alam ya, kitab suci sebagai alam. Yang kedua, kontemplasi alam melalui kitab suci. Coba baca lagi. alam melalui kitab suci. Sebaliknya, pemahaman yang diperoleh dari kitab satu ini mengubah cara kita memandang. Biar kita melihat matahari terbit, kita tidak hanya melihat fenomena astronomis, tetapi kita merenungkan kedatangan Kristus, matahari kebenaran Solus yang cahayanya membangkitkan kehidupan spiritual. Ketika kita melihat benih yang jatuh ke tanah dan mati untuk menghasilkan buah, kita merenungkan misteri kenosis Kristus yang wafat untuk memberikan kehidupan kekal. Peristiwa kunjungan Maria menjadikan salah hermeneutika yang memungkinkan kita membaca logo ilahi yang tersembunyi di balik setiap fenomena alam. Dengan demikian, seluruh kosmos menjadi sebuah teofani, sebuah penampakan Allah yang berkelanjutan, yang berpusat pada misteri inkarnasi yang kita renungkan dalam hidup. Iya, jadi kalau kamu merenungkan kontemplasi kitab suci, ya kayak gini, kontemplasi kitab suci. Kamu bayangkan ada rahim Maria itu seperti tanah. Buahnya, kandungannya itu seperti benih ilahi. Rahim Elizabeth itu seperti tanah yang gersang. Lalu berjumpa dengan Maria, dia menerima cahaya dan kehangatan dari Sang Logos melalui salam Maria. Sehingga benih yang dikandung Elizabeth itu jadi hidup, melonjak, ya kan? Dan tunas. Yohanes itu jadi nabi terakhir. Nabi terakhir dalam perjanjian lama itu Yohanes Pembaptis. Menghasilkan tunas. Nyanyian Maria itu adalah nyanyian dari ciptaan yang telah ditebus, satu harmoni kosmik yang memuji Sang Pencipta. Nah, kamu membayangkannya itu seperti itu, kontemplasinya seperti itu. Kamu bisa kaitkan dengan alam itu kayak tadi benih, pertumbuhan, kesuburan, dan buah. Ya. Nah, terus yang kedua ada kontemplasi alam. Tadi satu kontemplasi kitab suci, yang satu lagi kontemplasi alam. Nah, di kontemplasi alam itu kan kamu bisa macam-macam menghubungkan ini misalnya ya. Waktu kamu lihat matahari terbit. Kan kejadian sehari-hari kan. Pagi matahari terbit. Oh, ini adalah kamu merenungkan ini adalah Kristus sang matahari kebenaran. Yang selalu memberikan cahaya, mau membangkitkan kehidupan spiritual tadi. Anak menyuburkan tanah itu. Jadi kalau tanah nggak kena matahari, hujan terus ya nggak pernah kena matahari, mati kan? Maksudnya tumbuhan itu akan mati. Jadi kalau kamu bayangkan lihat di alam ada matahari terbit misalnya. Terus tadi kamu melihat benih yang jatuh ke tanah dan mati menghasilkan buah. Nah inilah pengosongan diri Kristus yang wafat memberikan hidup. Ya, Maria, kunjungan Maria ini akhirnya jadi logoi, membaca logo ilahi yang tersembunyi di balik setiap fenomena alam. Jadi kalau kontemplasi alam itu ya bisa lewat apa saja. Lewat matahari terbit, ya. Kamu lihat misalnya kalau tadi kan ada ngajarin tentang kenosis Kristus. Kamu merenungkan misalnya tentang benih yang jatuh ke dalam tanah terus mati dan menghasilkan buah. Atau kamu bisa merenungkan yang lain. Misalnya kamu
merendahkan diri waktu kamu menolong atau mengampuni, itu kan kenosis. Ya. Jadi di alam itu maksudnya apa yang terjadi di kosmos itu kamu bisa renungkan. Paham ya? Nah, itu yang pertama, persiapan pertamanya, kontemplasi. Ya. Nah, nanti contoh-contoh berikutnya mungkin kamu akan lebih jelas lagi. Makanya baca. Kamu baca contoh-contohnya, oh, kontemplasi itu kayak gini caranya begitu. Oke, sekarang ke-9 ya. Setelah kontemplasi kitab suci dan alam, nah sekarang kamu masuk nih praksisnya. Jadi apa yang kamu baca, tadi kan udah tahu tangganya kan? Nah, mulai naik. Itu namanya mengintegrasikan praktik askesisnya dengan kontemplasi. Menjadi apa yang dibaca. Nah, itu intinya. Coba baca lagi. Bagi Saint Maximus, pemisahan antara pemahaman teoria dan tindakan praksis adalah sebuah skizofrenia spiritual. Penafsiran sejati tidak berhenti pada pemahaman intelektual, betapapun mendalamnya, tetapi harus terintegrasi secara eksistensial dalam kehidupan penafsir. Iya, itu jadi tangga kamu sekarang. Ya, tangganya ya buat kamu naik. Jadi terintegrasi ya. Terus? Pengetahuan yang tidak dihidupi adalah pengetahuan yang mati. Iya. Terus? Dari kontemplasi ke askesis. Nah, tadi kan udah kontemplasi nih. Udah merenungkan macam-macam ya kan? Seperti yang di poin 7 ini. Nah, sekarang kamu mesti apa? Iya. Sekarang mesti naik tangganya. Udah nggak ada cara lain. Kamu nggak bisa hanya mengagumi tanggaku paling hebat, paling kuat, paling mahal. Tapi kamu diam di situ mati. Ada gunanya? Sama kayak kamu punya HP, wah ini HP mahal banget, sayang terus. Tapi kamu nggak pernah pakai, simpan aja, takut rusak. Nah itu kamu mengalami skizofrenia. Ada orang seperti itu? Ada loh. Sayang banget barangnya kan. Oke, yang laptop misalnya, kamu nggak mau pakai atau rusak. Nah itu sakit jiwa itu orang seperti itu. Ya, ketawa ini kita ini. Kamu udah tahu tak suci itu, Kristus itu luar biasa ini. Tapi kamu cuma muji dia, kamu nggak pernah pakai dia gitu. Sama kayak kamu punya HP tadi, takut rusak kamu simpan ya, nggak pernah kamu gunakan. Gak ada gunanya kan? Maka kita harus namanya terus. Setelah menemukan kerendahan hati, Pelinosis, Maria yang Tadi kan praksisnya moralnya apa tadi di sini? Kerendahan hati kan? Tangganya tangga kerendahan hati nih. Ya udah, mau naik tangganya. Kamu praktikkan kerendahan hati. Baca lagi. ini berarti secara aktif memerangi kesombongan tepatnya dari Filautia atau cinta diri. Dan memilih untuk mengambil posisi sebagai pelayan. Iya, latih jadi pelayan. Seperti Maria itu jadi pelayan. Oke? Nah, itu namanya praktik askesis. Terus? Itu satu ya, satu sisi ini ya. Tentang kerendahan hati. Kenapa? Karena moralnya tadi ngajarin apa? Kerendahan hati. Gitu. Terus?
Setelah mengontemplasikan iman Maria yang tak terbayangkan, penafsir dipanggil untuk praktik asketis iman, yaitu secara sadar menolak keraguan dan kecemasan, serta menyerahkan diri pada penyelenggaraan ilahi dalam situasi konflik. Iya, misalnya yang kedua, iman. Nih. Dan ketaatan, ya kan? Tangganya ini. Nah, kamu naik tangganya. Nih, menyerahkan diri pada pemeliharaan atau penyelenggaraan ilahi. Terus? Setelah memahami lonjakan Yohanes sebagai pengenalan profetik, Nah, penafsir dipanggil untuk askesis nepsis, kewaspadaan batin, yaitu melatih kepekaan spiritual untuk mengenali dan bersukacita atas kehadiran Kristus yang tersembunyi dalam Ekaristi, doa, dan bersama. iya. Jadi lonjakan Yohanes itu kita dipanggil tetangga waspada nepsis. Melatih, maksudnya Yohanes itu kan di dalam perut rahim ya. Dia udah bisa lihat belum dunia luar? Belum, masih dalam perut. Tapi kok dia bisa melonjak waktu Maria datang? Karena tadi dipenuhi Roh Kudus, punya kepekaan spiritual. Nah, kamu juga harus melatih yang namanya kepekaan spiritual atau nepsis itu. Ya. Kamu punya sense of crisis. Kalau saya lanjutin ini, wah, bahaya nih buat saya. Lebih baik saya stop sekarang. Misalnya nih, kamu suka gosip terus sama orang. Ya. Nah, kalau saya lanjutin terus ini berbahaya nih. Mulut jadi berbahaya. Nah, itu artinya kamu punya kewaspadaan batin. Punya kepekaan spiritual seperti Yohanes itu. Oke? Nah, itu misalnya yang kita lakukan. Ini kontemplasi atau askesis yang kita bisa lakukan, ya. Ini contohnya. Terus lagi. Kayak konsentrasi yang lebih dalam. Nah, sekarang yang kedua di sini askesis ya kan. Angka yang kedua kontemplasi atau teori yang. Jadi selalu urutannya gini. Askesis ini tadi askesisnya kan. Nah, itu teori itu artinya kontemplasi. Nah, tanggal yang kedua. Tadi askesisnya kan kita disuruh apa? Rendah hati, sana ya, mengatasi kesombongan, iman, ketaatan ya, nepsis. Nah, masuk lagi yang ke lebih dalam ke teoria kontemplasi. Ini tangga kedua. Naik. Oke, apa baca lagi? Praktik asketis ini pada gilirannya memurnikan mata jiwa atau ruh yang memungkinkan kontemplasi yang lebih dalam dan lebih jauh. Iya. Waktu kamu mempraktikkan ini semua, tesis, doa lah, puasa lah, nepsis lah, rendah hati lah, jaga-jagalah, kan itu ya yang sering diajarin kan. Nah, dari situ kalau kamu berhasil, kamu akan bisa naik ke level 2. Namanya teori. Di situ nus kamu sudah bisa lebih jernih. Matamu jadi lebih bagus, lebih jernih lihat kondisi. Ya. Misalnya ini contoh. Waktu kamu membenci orang, nggak mau ngampuni dia, apa yang ada dalam jiwamu? Ya kebencian, ya. Pokoknya kita nggak bisa lihat segala sesuatu dengan baik. Karena ditutupi oleh kebencian. Coba kamu ampuni dia, percayakan dengan baik. Waktu ampuni itu namanya pakai kebencian. Selesai. Kamu udah ampuni dia,
dia juga minta maaf, selesai. Nah, apa yang terjadi dengan kita masuk ke level 2? Kamu akan melihat jadi lebih jernih. Nah, itu contoh ya. Maksudnya, kamu memungkinkan kontemplasi yang lebih dalam dan lebih jernih. Terus? Seorang yang telah berjuang melawan kesombongan akan memahami misteri kerendahan hati Maria pada tingkat yang jauh lebih dalam daripada seorang akademisi yang sombong. Iya. Seorang yang telah Nah, ini udah selesai. Oke, sebentar, cepat. seperti yang kewaspadaan batin akan merasakan seperti Yohanes sebagai realitas yang hidup, bukan sekadar konsep teologis. Dengan demikian, praktis dan teori yang membentuk sebuah siklus yang saling menguatkan. Kontemplasi menginspirasi asketis dan askesis memurnikan organ kontemplasi yaitu nous atau hati. Proses penafsiran menjadi identik dengan proses penelitian diri. Iya. Jadi dari situ kamu akan punya nus yang lebih jernih dan sebagainya. Nanti saya jelasin ya. Oke, kita cepet dulu. Apa cepel nih? Oh ya.